Selamat malam semuanya. Kawan-kawan yang sedang di jalanan, sedang habis terawih, sedang nongkrong dan sebagainya. Jadi pada malam kali ini kita mengundang memiliki nama panjang Pak Sohibi, lahir di Pemalang, 19 Desember 1992, untuk latar belakang pendidikan di SDN Datar pada tahun 2007, terus SMP Islam Moga 2009, terus SMA terbuka di tahun 2012. Recek. Untuk latar belakang bisnis, pernah buka counter isi ulang pulsa, pernah buka motor, dan semuanya ya harus memiliki mental yang sukses ya kan. Nah, sebelum itu mungkin kita masuk ke tema yang pertama kali ya Pak. Boleh, silakan Bang Jaki. Ini mungkin teman banyak yang bingung, yang bertanya-tanya gitu, yang mana ada pertanyaan krusial, gimana, bagaimana caranya berbisnis. Nah, apa aja sih kita kan itu harus nyiapin apa gitu Pak? Mungkin harus apanya yang harus dibuatkan, harus gimana? Mungkin dari Pak Wahid kali ya, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Bang Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat Ansor semua dan rekan-rekan kawula muda ya, kawula muda dimanapun berada, khususnya Jatimekar Rawapogo. Sebenarnya saya sendiri pun bukan menggurui, bukan ingin menggurui atau apalah gitu. Tapi lebih ingin ke nggak ada, karena saya nggak ada basic untuk menjadi mentor atau apa enggak. Kebetulan saya pribadi menjadi wirausaha dan sampai sekarang masih menjadi wirausaha, mungkin dikategorikan sama Bang Jaki yang sudah berjalan lah. Kalau sukses sih masih jauh ya, sukses jauh, tapi untuk berjalan ya alhamdulillah saya rasakan sendiri untuk berjalan ya sampai sekarang berjalan dengan baik. Untuk di bidang yang saya tekuni sekarang ini di bidang interior design furniture. Semua hal tentang furniture itu kita kerjakan. Karena kenapa saya milih furniture? Ini juga pertama memang ya tiba-tiba di furniture gitu. Lama-lama saya mikir, oh ternyata ini bidang yang baik, yang bagus untuk saya dan masa depannya juga sangat bagus gitu loh. Karena sebelumnya saya pernah buka counter handphone, jual beli pulsa, terus gagal karena nggak tahu pasar. Lalu saya juga pernah buka servis komputer, servis laptop, PC, segala macam. Itu juga pernah gagal juga. Nah, saya kira itu di bidang saya juga itu ternyata enggak semudah itu. Akhirnya berbanting setirlah saya dari dunia elektronik ke dunia furniture. Begitu saja jalannya, kira-kira begitu Bang Jaki. Nah, Allah kasih jalan baik di interior ini. Kuncinya memang kita harus tekun dengan apa yang kita kerjakan. Tekun dan memberi yang terbaik untuk semua orang yang memberikan kepercayaan kepada saya khususnya atau kaula muda yang mendengarkan. Betul. Jadi kalau misalnya berbisnis itu harus mengerti apa itu bisnis ya Pak, bukan sesuai apa yang kita mau gitu. Contohnya kayak tadi kan Bapak mau buka counter HP, cuman ya karena emang bukan jalannya, meskipun keinginan Bapak ngerasa bisa dan rezekinya itu, makanya bisa memulai dengan nol lagi gitu ya Pak ya. Iya betul. Dulu saya berpikir itu, wah di counter handphone lumayan juga nih gitu. Saya tahu ilmunya dulu ya. Saya berpikirnya seperti itu. Ternyata pikiran saya itu salah. Selain saya juga harus bisa, ternyata saya juga harus mengerti kebutuhan, mengerti kebutuhan sekitar kita nih, apa nih yang sedang butuh, dan juga untuk jenjangnya lebih tepat lah, lebih tepat untuk cepat naiknya gitu. Itu di bidang furniture menurut saya itu sudah sangat baik. Bukan berarti di counter handphone tunda ya. Counter handphone juga banyak sekali yang sukses, mereka yang di jalan itu.
Nah, dikasih rezeki di jalan itu. Kebetulan saya enggak. Saya buka ternyata baru berapa bulan, 6 bulan, tidak semudah itu juga. Walaupun saya mengetahui bahwa kayaknya ini bidang saya nih gitu. Ternyata enggak itu. Enggak sesuai dengan harapan saya. hmm. Nah ini jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya ya Pak, Bapak kan bahasnya pernah merintis bisnis dan sempat ambruk dan naik lagi, ambruk dan sekarang naik lagi nih. Nah, bagaimana sih Pak biar bisa dalam berbisnis itu? Banyak orang kayak sekarang rugi mengudahkan, takut berbisnis lagi. Nah, itu gimana sih Pak biar tetap mau berani bisnis? Oke, berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalani dari 2 bisnis yang saya jalani awal itu saya pelajari betul. Kenapa saya bisa seperti itu? Ternyata kuncinya ya itu, kita mesti tekun dan memberi yang terbaik untuk customer-customer kita. Jangan bohong. Hmm, Apa yang kita jual ya sesuai dengan apa yang kita tawarkan. hmm, Tidak mengurangi kadar dari apa yang kita tawarkan itu. Jadi jangan coba-coba deh untuk membohongi customer kita tuh, jangan coba-coba deh. Kita bilang bahannya seperti ini ya kita sampaikan dan kita lakukan juga bahannya seperti ini. Jangan sampai kita mengurangi kadar atau mengurangi kualitas dari bahan yang kita jual. Selanjutnya customer itu akan menilai. Dia akan menilai barang yang kita jual seperti apa, dan tuh biasanya menjadi ketok tular. Kalau bahasa saya dan teman-teman itu ketok tular. Artian mereka merekomendasikan ke saudaranya, ke temannya, ke tetangganya, ke yang lain, hingga akhirnya ya akan berjalan begitu. Dan jangan patah semangat lah yang pasti ya. Karena di bidang usaha apapun pasti ada pasang surutnya. jadi itu namanya bisnis, namanya usaha. Kunci pertama tuh kepercayaan gitu ya Pak ya. Mau bagaimanapun, kalau misalnya landasan kepercayaan itu bisa membangkitkan kita dari ya sebelum kita makin tinggi ya kepercayaan customer dulu lah minimal ya Pak ya biar bisa konsisten Betul. ada bahasanya. Iya, dan marketing yang bagus tentu Bang Jaki ya. Kita mesti ngikuti perkembangan zaman ya. Jadi pemasarannya pun kita harus mengetahui ini zaman sekarang masarnya seperti apa gitu. Hmm, Terus produk kita ini sasarannya ke siapa? Ya harus tepat sasaran gitu. Jadi nggak asal-asalan juga gitu. Ketika kita memasarkan produk kita ini nggak asal-asalan juga. Pasarnya di mana, ke siapa gitu. Itu juga penting karena ya daya daya belinya juga akan mempengaruhi itu gitu. betul betul betul. Eh, nah ini dalam memahami pasar cara memahaminya gimana sih Pak? Mungkin ini untuk menjadi ya, mau mulai berbisnis cuma bingung gitu. Oke, untuk pasar karena kita di bidang interior design, tentu di Bekasi ini, khususnya di Bekasi ini tentu banyak banyak sekali tuh apa kalangan-kalangan menengah ke atas yang mereka ini punya punya banyak banyak hunian itu, punya banyak rumah atau mungkin apartemen yang mereka punya ya. Ya kita akan menyasar menyasar ke itu. Produk-produk kita menyasarnya ke mereka yang memang membutuhkan jasa interior design gitu. Hmm, berarti sesuai dengan produk yang kita jualkan ya Pak ya. Di mana Iya, produk kita misal kayak Bapak kan itu desain dan mungkin ya ke depannya insya Allah ya saya mau buka travel ya kan berarti harus menyesuaikan barang yang jual ya Pak ya barang yang ini harus bisa betul, gitu. Oh, betul. nah, ini mungkin ada teman-teman yang bertanya Pak, nah, perjuangan Bapak ini sebenarnya landasan dasar Bapak bisa bertahan bisnis bagaimana sih Pak? Apa yang bisa bikin Bapak konsisten gitu dalam berbisnis, nggak mau banting setir gitu untuk jadi pekerja harian atau gimana? Tapi tetap mau konsisten buka bisnis, kenapa itu Pak? Oh, konsisten. Soal konsisten itu dari awal kita harus menerapkan ke diri saya sendiri, dari diri kita nih, diri kita untuk mencintai profesi kita sekarang. Kita harus suka dulu tuh sama profesi kita supaya dengan keadaan apapun kita lakukan hal itu karena kita sukai, ya kita akan berjalan seperti biasanya aja, mau pasang mau surut karena saya suka di situ ya kita akan terus gitu ya. Pokoknya yang penting
yang penting kita juga jangan sampai melupakan kualitas itu juga. Banyak banyak hal deh, banyak hal yang sebenarnya teman-teman tuh bisa lakukan gitu untuk bertahan gitu ya, bertahan di bidang itu, untuk konsisten di bidang itu, terutama di bagian marketing, supaya tidak apa ya, tidak zonk gitu. Ketika kita memasarkan barang itu tidak zonk, sasarannya harus tepat, terus juga banyak hal yang harus kita lakukan. Nanti nanti sharing-sharing lebih lanjut lagi di waktu yang lebih panjang. Oh, oke. Tapi ini bukan berarti kita menggurui ya, tapi maksud saya itu pengalaman saya pribadi yang selama ini saya kerjakan selama menjelang 10 tahun ini di bidang ini gitu. Nah, berarti Bapak mulai berbisnis dari tahun berapa tuh kira-kira, Pak? Di interior desain ini saya mulai 2015. 2015. Pasang surutnya ada nggak sih, Pak, dalam 2015. pasang Gimana? pasang surutnya ada nggak sih, Pak, dalam bisnis interior Oh iya, design gitu? tentu tentu ada Bang Jaki, tentu ada. Karena kita kan jualan, kita kan berdagang, pasti ada pasang surut dan itu selalu terjadi. Ya antisipasinya ya begitu. Jangan boros-boros deh. Supaya kita tetap ketika lagi surut ya kita tetap punya punya pegangan gitu loh. Untuk tetap konsisten di situ gitu. Berarti konsistensinya kita tuh jangan boros-boros dan juga kita Menabung. Kita juga menabung. Iya, Itu kalau betul. nih, Pak, ada hitung-hitungannya nggak sih, Pak, kalau mau menabung tuh? Gimana Bang Jaki? Kalau untuk menabung, kira-kira penting banget nggak sih? Apa nggak penting-penting banget gitu kalau menabung? Oh, nabung itu penting banget Bang Jaki. Kenapa tuh, Pak? Jangankan wirausaha, kita pun pekerja ya harus nabung. Hmm, Semua orang kalau sudah ada penghasilan ya harus nabung. Kalau bisa, benar-benar. ya untuk ketahanan kita ke depan kan. Hmm. Nah, mungkin ini teman-teman ada yang masih bingung cara berbisnis, Pak. Kayak misal, dari Bapak ada pesan-pesannya nggak sih untuk teman-teman yang ingin mulai berbisnis gitu, Pak? Apa aja yang harus dipersiapkan, kayak misalkan mentalitas atau strategi bisnisnya harus seperti apa? Ada ini nggak sih, Pak, kalau dari Bapak? Oke, kalau kalau dari saya pribadi, ini pengalaman saya, lagi-lagi saya sampaikan pengalaman saya karena saya tidak berkompeten di bidang untuk menjadi mentor ya, tetapi ini berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama itu harus mencintai apa yang kita kerjakan, apa yang kita jual, barang-barang yang kita jual, profesi kita harus kita cintai. Yang kedua, ketika ada orang mempercayakan orderan ke kita, proyek ke kita, masuk ke kita, yuk kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Sesuaikan dengan apa yang kita bicarakan, apa yang kita promosikan, apa yang kita kasih spesifikasi sebelum ada ijab kesepakatan harga gitu. Selanjutnya bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang kita kerjakan. Yang penting konsisten dan selalu semangat ya Bang Jaki, jangan terus karena lagi sepi terus jadi nggak semangat gitu, juga nggak baik juga itu. Kita harus tetap semangat bagaimanapun caranya gitu supaya kita bangkit. Hmm, Tapi yang lebih penting sih, Pak, ya, untuk anak-anak muda biar bisa mulai berbisnis. Betul Bang Jaki. Yang penting kita tahu ilmunya dulu Bang Jaki ya. Jangan asal terjun saja. Itu juga nggak bagus juga ya ketika kita ingin berbisnis tapi kita nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu pemasarannya, nggak tahu juga bagaimana cara mengolahnya ke depan, ini juga nggak bagus. Hmm, Kita mesti tahu dulu nih lapangannya, ilmunya seperti apa, lalu kita berusaha mencintai itu dan kerjakan dengan baik, konsisten. baik. Konsistensi itu adalah kunci dalam berbisnis ya, Pak. Apapun. Ya, dalam segala hal. Yang terpenting tadi kan kalau kata Bapak kita harus punya tanggung jawab, punya ilmunya, kan, sama kita marketingnya harus bagus. Berarti ya landasan dari semuanya itu harus ada kepercayaan dari orang-orang yang kita berbisnis bersama ya, Pak. Betul. Nanti itu akan timbul, orang akan percaya dengan kita. Dan kalau orang sudah percaya, insya Allah deh, itu akan berjalan dengan baik. Kamu jualan apapun itu, kalau orang sudah percaya, pasti akan berjalan dengan baik.
baik, baik, baik. Jadi itu, Pak. Nah, mungkin ada teman namanya Muhammad Ilami di kolom komentar ada yang bertanya nih, Pak. Boleh ya, Pak ya? Boleh. Ini apa sih? Saya Seberapa baca dulu ya. ya, Pak, seberapa peluang bisnis dalam desain grafis beberapa tahun ke depan dan apa yang bisa diharapkan terhadap generasi saat ini? Seberapa besar? Oh, dia nanyain peluang bisnis desain grafis, Pak. Nah, kalau dari Bapak untuk bisnis desain grafis tuh ada peluangnya nggak sih, Pak? Dalam beberapa tahun ke depan gitu. Baik. Saya kan bidangnya interior desain, desain grafis. Oke, sama aja sih sebenarnya. Tapi gini, untuk melihat jenjang ke depan di Kota Bekasi ini kan dan Kabupaten Bekasi khususnya, apalagi di daerah-daerah kota-kota besar nih, Jakarta dan lain-lain ini kan pembangunannya sangat pesat ya, Bang Jaki. Mm-mm. Pembangunan sangat 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 pesat ya, dan hunian ini selalu dibangun khususnya di daerah-daerah kayak pinggiran Jakarta tuh. Perumahan-perumahan mulai dibangun banyak sekali tuh. Menurut saya itu peluang bagus buat kita ke depan gitu. Supaya ya pasti mereka tuh butuh deh, butuh interior deh, butuh interior semua, interior desain tuh pasti butuh deh. Apanya semua dia butuh. Nah, tinggal gimana caranya kita bersaing dengan yang lain supaya mendapatkan tuh peluang di situ. Kita Mm. pelajari tuh marketing marketing yang lain tuh seperti apa gitu. Kalau kita sudah tahu bagaimana caranya kita biar beda dari yang lain tetapi lebih baik, Berarti tuh kalau lebih baik dan misalkan lebih menarik gitu. oh, berarti dalam hal itu kita harus coba dan gagal juga ya, Pak, tester-tester untuk tahu peluangnya, harus tahu strategi juga yang sesuai gitu ya, Pak. Harus dicoba-coba Iya, gitu ya, Pak. betul. Kita harus tahu tuh sekarang lagi tren seperti apa marketingnya ya. Terus bentuk-bentuk furniture tuh yang lagi bagus tuh sekarang lagi banyak diminati modelnya seperti apa. Mm. Lalu bagaimana nih respon mereka tentang hasil-hasil pekerjaan pesaing kita gitu. Pesaing kita nih Mm. pekerjaannya seperti apa gitu di mereka gitu. Nah itu juga jadi selalu selalu jadi kita tuh buat acuan gitu. Oh kita harus lebih baik, kita harus walaupun ya tetap namanya persaingan kan tidak bisa di itu ya, tidak bisa dipungkiri di bisnis itu ya. Tapi ya kita sebisa mungkin ya untuk mempelajari juga gitu loh. Jangan lalu kita diam aja gitu. Akhirnya kan lama-lama kita tergerus kalau kita nggak update. Mm. Sepakat, Pak. Tapi peluangnya bagus banget ya. Berarti untuk bisnis desain grafis tuh peluangnya sangat bagus ya, Pak. Soalnya kan Wah, seni luar itu biasa. Menurut saya bagus. bagus ya. Nah, ini mungkin mumpung udah mau jam sekitar jam 10, kalau misalkan eh, di agak lamain, mungkin agak di lain waktu kali ya, Pak, agak segmennya. Boleh. Nah, mungkin sebelum itu, ini ada kata-kata penutup nggak dari Bapak, supaya teman-teman ini termotivasi gitu, supaya mulai berbisnis. Oh baik. Kalau dari saya paling apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang sedang kita jalani, kita berusaha untuk memberi yang terbaik. Sebisa mungkin kita memberi yang terbaik. Gimana pun hasilnya nanti itu terserah Allah deh. Yang penting kita udah kasih yang terbaik dan jujur. Hmm. Hmm. Itu aja paling manjak. Karena itu yang terapkan sama diajarkan sama orang tua seperti itu. Kita tuh harus selalu memberi yang terbaik untuk customer kita nih. Hasilnya bagaimana itu udah urusan Allah itu. Kita yang penting baik barangnya, baik kualitasnya, kerapihan kerjanya, yaitu terserah Allah deh gitu. Nanti bagaimana yang penting kita sudah bekerja dengan baik, dengan apa yang sudah kita sampaikan ya kita lakukan. Maksudnya ini barangnya seperti ini ya memang sesuai dengan apa yang saya sampaikan gitu. Tidak ada yang dikurang-kurangi dari itu. Hmm. Sekiranya itu aja Bang Jaki. Oh, baik. Berarti dalam berbisnis itu kita harus mengerti di mana ada hal-hal yang menjadi peluang dan juga harus mengerti tantangannya juga ya, Pak ya. Dan juga Betul. dari hal itu wajib untuk kejayaan, menjaga konsistensi kerja dan juga menjaga hubungan lah
baik dengan customer dan juga dengan masyarakat sekitar. Iya, betul Bang Jaki. Oke, Kalau kita sudah baik, kalau kita sudah memberikan yang terbaik, pasti akan dikasih yang terbaik juga sama customer. Yang udah seperti itu. betul Pak. Yang baik akan mendapatkan yang terbaik, ingat itu ya. Ya. Mungkin dari Bapak, apakah masih ada tambahan lagi? Sementara itu dulu Bang Jaki. Baik, terima kasih banyak. Karena banyak banget mentor-mentor yang lain yang lebih ya gitu untuk semangat lah. Lebih banyak lagi yang. Baik, sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Sohib ya, udah mau mengajarkan kita anak-anak muda nih, gimana sih caranya berbisnis. Nah, dan juga hal-hal apa aja yang kita bisa lakukan gitu ya Pak sebelum mulai berbisnis. Yang utama ya mentalitas kejujuran itu hal yang mahal ya Pak dibandingkan hal yang Mahal lain banget. gitu. Betul Menjaga, Bang Jaki. dan juga mungkin satu hal lagi Pak, harus berani untuk berbisnis sepertinya ya. Wah, anak muda harus berani. Hmm, Jangan takut. jangan Yang penting udah tahu ilmunya. yang Iya, dan tahu ilmu tuh. modal Iya, ada dan bisnis. kita harus berani memulai. Oke, sekian untuk sementara dulu ya Pak. Siap. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton diskusi pada hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Sohib dan juga kepada Enggas yang lagi minjemin HP-nya ke saya. Soalnya HP saya layarnya lagi retak Pak, jadi minta temen ini. Ya. Oke, Siap, ini terima nanti, kasih Bang Jaki. Terima kasih teman-teman. baik Pak, mungkin informasi juga, ini akan di-share ke YouTube Gerakan Pemuda Ansor Jati Mekar dan juga di Spotify-nya di GP Ansor Jati Mekar. Dan juga yang mau ikut Gerakan Pemuda Ansor, silakan kontak saya. Ya, biar kita bisa bareng-bareng lah. Gitu ya Pak ya. Siap. Ya. Baik, Wallahul Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.